Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih bisa berada dalam bulan suci Ramadan ini. Tentunya ini satu nikmat yang harus kita syukuri. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita menjadi umat terbaik beliau, dan tentunya kita harapkan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait adab-adab ketika berdoa. Ini sangat penting ya kita untuk memahami hal ini. Doa ini seperti biasa tapi memiliki makna ya. Kalau bisa dibahasakan, doa ini bahagian, adab-adab ini bahagian etika kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat esensi dari doa ini merupakan satu bentuk permohonan dari seseorang yang posisinya lemah agar dikabulkan oleh seseorang yang posisinya lebih atas. Itulah kira-kira eksistensi ataupun makna dari doa ini. Jadi apabila kita memahami dari makna ini, harusnya kita menyadari bahwa posisi kita di bawah ingin meminta kepada yang lebih atas. Apabila kita memahami hal ini, kita segianya memiliki adab ya, etika ya. Hal ini yang perlu kita pahami atau kita bahas dalam kesempatan ini. Jadi doa ini, adab-adab doa ini begitu juga ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki adab, memiliki tata krama mungkin begitu. Ini yang harus kita pahami. Dalam hal ini ulama ataupun para ulama kita sebelumnya banyak memberikan tentang hal ini. Sebagaimana mereka melihat hadis-hadis Nabi kemudian yang dijadikan menjadi rumusan adab-adab doa ya. Apa saja itu adab-adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya sangat banyak ya. Dalam hal ini kita akan membahas beberapa poin saja. Yang pertama, ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebaiknya bertaubat dulu ya. Taubat ini sangat penting ya ketika kita memulai sesuatu hal yang positif ya. Baik itu dalam hal bentuk zikir ya, baik dalam hal bentuk hal-hal yang positif tentunya ya. Taubat ini bisa dengan lafaz istighfar ya. Jadi kita harus beristighfar dulu sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Al-Qur'an istighfar ini bisa memberikan ampunan, bisa memberikan rezeki ya. Kalau dalam dalam Al-Qur'an itu disebutkan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya. Maka beristighfar, istighfar itu adalah meminta ampunan kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ini hal yang pertama yang kita pahami ketika ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, ketika kita ingin berdoa, yang harus diperhatikan adalah kita harus menghadap kiblat ya. Kita harus menghadap kiblat. Tentunya ini bahagian dari adab ketika berdoa. Hal ini apabila kita melihat hadis Nabi itu pernah ketika di Padang Arafah, Nabi
berdoa menghadap kiblat sehingga terbenam matahari ya. Nah, Nabi itu mencontohkan ketika berdoa kita harus menghadap kiblat ya. Di samping menghadap kiblat kita juga harus mengangkat dua tangan kita ya. Ini yang harus kita pahami tentunya. Kemudian yang ketiga adalah adab-adab kita ketika berdoa. Kita harus terlebih dahulu memuji Allah ya, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita biasanya berdoa secara jamaah, biasanya dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya yang itu ila akhir. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi. Hal ini dicontohkan di dalam hadis Nabi ketika waktu itu Nabi Muhammad sedang berada di masjid, kemudian datang seorang sahabat, kemudian sholat, selesai itu salam, kemudian langsung sahabat ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosaku dan berikan rahmatmu kepadaku. Kemudian setelah itu Nabi menegur sahabat ini, kemudian Nabi mengatakan, wahai fulan, ketika kamu sholat jangan tergesa-gesa. Setelah salam mestinya kamu berdoa itu terlebih dahulu memuji Allah, kemudian bersolawat kepadaku, kata Nabi. Nah, ini dasar hukum yang kita jadikan dalam ketika berdoa ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, adab-adab ketika berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi adalah dan di dalam Al-Qur'an, yaitu kita harus melembutkan suara kita ketika berdoa ya. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ya. Kata Allah Ta'ala gimana? Wala tajhar bi salatika wala tukhafit ya wabtaghi baina dzalika sabila. Nah, ini kata Al-Qur'an. Jadi ketika kita berdoa janganlah mengeraskan suara dan jangan melemahkan. Namun di antara itu ini bisa dipahami bahwa berdoa itu kita harus melembutkan suara. Ketika kita mengeraskan suara, seakan-akan Allah itu tidak mendengar kita. Nah, tidak seperti itu juga. Tidak juga dalam hati, bahkan tidak ada suara. Namun di antara keduanya itu harus melembutkan suara kita. Nah, ini yang kita harus pahami ketika kita berdoa. Kemudian yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir, ketika kita berdoa, semestinya kita seorang hamba yang menginginkan agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita harus memiliki rasa sungguh-sungguh ya, rasa yakin sungguh-sungguh dan percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita itu. Ini harus kita terapkan juga dalam diri pribadi kita. Jadi kita berdoa itu, di samping berdoa kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kita harus terus berdoa secara terus menerus. Insya Allah suatu waktu Allah akan mengabulkan doa kita itu, karena sejatinya doa itu dikabulkan oleh Allah tidak serta-merta dalam waktu itu. Bisa dalam bentuk kesehatan ya, bisa di waktu yang lain. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Nabi, yaitu ana inda zonni abdi, kata Nabi di dalam hadis qudsi ya. Jadi saya itu, kata Allah, dikatakan oleh Nabi, saya itu berdasarkan prasangka hambaku. Apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku baik, kira-kira begitu. Jadi kita harus yakin dengan doa kita ini bahwa Allah akan mengabulkan doa kita ini di satu waktu atau di lain waktu. Baik, yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita mengambil faedah dari tausiah singkat ini ya. Amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang lebih baik ya, pribadi yang terus memperbaiki kita dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.